Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini. Halo semuanya, Apa kabar? kita ketemu lagi dengan Dini. Ini and Jujur and and Dini. Dini. Ada hal yang sangat aku benci, Din. Apa? Body shaming. Oh ya, everyone's hate it, baju. Iya. Ya, nggak ada yang suka juga di body shaming gitu kan. Jadi di criticize bodinya. Apa namanya? Semua yang ada di tubuhnya dia itu di komen negatif gitu. Body shaming itu mengkritik bagian tubuh seseorang dengan cara yang negatif. Ya. Misalnya yang dikritik itu yang paling sering ya, Din, kayak warna kulit, tinggi badan, Yang di wajah berat sih sering ya, badan, ya yang di wajah ya jenong, misalnya kayak kita berdua Iya. ini gitu, hidungnya pesek lah, atau apalagi Din pipinya cabi misalnya, atau pipinya kempes juga, kamu kepong gitu loh. kepong banget sih pipinya misalnya gitu. Gemuk dikritik, kurus dikritik, terus tinggi rambut dikritik. misalnya baju, karena kita pakai jilbab nggak kelihatan rambutnya keriting lah gitu. Kayak gitu. Nah itu dampaknya ternyata nggak main-main ya. Oh iya, banyak baju. Banyak banget dampak Insecure dari pasti. body shaming ini, terutama kalau yang kena body shaming ini masih remaja, Din, ya. Masih remaja atau masih anak-anak itu bakalan kebawa sampai mereka dewasa nanti. Nomor satu dampak dari body shaming yang pasti banget itu nggak pede, insecure. Iya, nggak pede pasti gitu. Jadi dia kemakan gitu ya baju. Jadinya orang ngatain dia batuknya apa namanya, jidatnya jenong gitu. Jidatnya jenong gitu. Jadi dia, ya kok jidatku jenong, padahal sebelum dikatain sama orang dia jidatnya baik-baik jenong aja. nggak apa, nggak masalah gitu. Masalahnya ada nih orang yang ngatain gitu. Jadinya Terus kepikiran. kadang yang dijadikan body shaming itu misalnya contoh banget jidat jenong itu ya, ternyata beberapa tahun kemudian banyak orang yang sampai oplas menyuntikkan lemak cuma buat ngejenongin lemak di area dahinya itu biar kelihatan jenong seperti Barbie gitu. So kenapa harus jadi body shaming dan kenapa kita jadi nggak pede akhirnya? Ini baju gitu. dulu itu aku ingat banget barusan. Kayak ikan yang ini jenong apa dulu aku dikatain soalnya. Lohan. Nah, Ikan itu, lohan. ininya jadinya jenong kayak ikan gitu. Kayak ikan lohan. Itu aku pernah dikatain. Tahu nggak ikan lohan itu makin Mahal. jenong makin mahal. Iya. Jadi dihitung mahalnya dari jenongnya. Bener. Tapi kan dulu anak kecil nggak mikir kayak gitu ya baju. Dia kan, iya ya kok jidat gue jenong kayak ikan ya. Nah gitu kan. Terus aku pernah nonton film, Din, kan ada orang yang ngatain jidat lu jenong gitu kan. Itu film Inggris, film Amerika, film Amerika. Yang di body shaming ini yang dibilang jidatnya jenong ini, ternyata dia itu ngelawan, Din, dengan menjawab biarin jidat gue jenong daripada jidat lu sempit kayak jidat monyet gitu. Terus habis itu yang ngomong jenongnya tuh langsung kayak sakit hati gitu, langsung tersinggung gitu. Lah dia yang mulai kan. Akhirnya begitu dilawan, dijawab, dia tersinggung. Nah gimana? Iya, berarti dia nggak sadar kalau itu tuh insult baju. Apa tuh? Nyinggung, offense gitu. Dibilang, iya kalau jidatnya sempit daripada jidat sempit kayak lu, katanya kayak jidat monyet, otaknya juga sempit gitu. Bawa otak kan akhirnya. Iya. Ya dia yang mulai soalnya. Ya makanya jangan mulai. Ya kalau orang yang kena body shamingnya diem-diem baik ya. Kalau yang balas gitu ngejawab dengan body shaming lagi kena kan jadinya. Benar. Jadi selain jidat itu hidung juga baju. Sampai akhirnya gara-gara banyak orang yang kena body shaming di hidungnya pesek lah, hidungnya lebar lah, yang apalah, pada oplas ya kan, Din. Sampai oplas di hidung itu salah satu yang paling populer di Indonesia. Wow. Paling banyak dilakukan tuh oplas hidung di Indonesia. Sama kalau di Korea itu eyelids, double eyelids surgery. Kelopak mata ya, Iya, kan? betul. Biar ada kelopaknya. Karena saking merem kan ya. padahal cakep ya kan ya. Iya, kita melihatnya ya. Padahal mereka enggak. Mereka gitu. insecure. Mereka sama insecure, itu. iya gitu. Dan jadi sekarang itu
nggak cuman artis-artis aja atau kalangan-kalangan atas aja gitu Mbak Jo, menengah, di yang di tengah dan ke bawah itu juga Udah pada ikut-ikutan untuk double oplas. eyelid surgery, ya oplas mata gitu biar dia agak lebar dikit gini Mbak Jo, jadi nggak gini. Iya, temenku aja sampai kalau aku ada duit aku mau nabung lah buat oplas hidung lah daripada keseringan dibilang pesek gitu. Kan sampai kayak gitu Kan ya. sampai kayak gitu ya. Saking dampaknya. ini nggak pede, Iya. saking parahnya insecure itu bisa jadi depresi juga ya Iya, Mbak Jo. jadi dampak body shaming itu salah satunya depresi. Temanku, salah satu temanku ya Mbak Jo, yang ada di negara tetangga gitu kan, dia itu sampai nggak ngaktifkan Instagram dia gara-gara dia sering dikatain gitu. Itu salah satu bentuk penarikan diri ya. Bisa jadi kan menarik diri tuh nggak mau ketemu teman-teman yang lama dulu gitu. Karena teman-teman yang lama ngelihat dia kurus misalnya, sekarang jadi gemuk, udah nggak mau lagi ketemu gitu, menarik diri. Terus nggak mau difoto. Iya. Itu gue. Nah itu salah satunya kan Mbak Jo, makanya dia ngaktifin mendeaktifkan Instagram itu gara-gara itu. Ya karena Instagram tuh isinya Foto, ya foto kan? atau kalau nggak foto ya video kan. Yes, correct. Gitu. Tapi sekarang dia udah overcome itu dan ya udah gitu. Sekarang mah dia selalu gitu. Waktu dulu. Dampak lainnya juga ada eating disorder dia. Ada bulimia, anoreksia itu. Kalau anoreksia itu kan membenci makanan ya kan, sampai akhirnya dia tahan berlapar-lapar diri sampai jadi kayak terlalu sakit kurus akhirnya. Tulang sama kulit aja dan dia masih merasa gemuk gitu. Itu yang bikin bahaya. Udah mengancam nyawa sakit gitu. iya makanya sakit sampai mengancam nyawa. Terus yang kalau Terus ada bulimia, lagi, ada temanku bulimia Din. Itu Waktu apa? kuliah, Sebaliknya? ini yang dimuntahin lagi Dimuntahin tuh. lagi. Ada 2 temanku yang kayak gitu. Aduh, Temen kuliah kasihan S1 juga. sama kuliah S2. Yang kuliah S1 itu ya memang dia agak gempal sih badannya dia ya. Cuma kan menurut aku sih meskipun dia agak gemuk tapi dia tuh cantik. Cantik pada porsinya. Kalau dia kurusan itu nggak kelihatan. akan merubah itu gitu loh. Karena justru poinnya dia di gemuknya, di agak gemuknya itu. Terus dia kalau makan tuh habis makan dia masuk ke kamar mandi pakai tangannya sendiri dimasukin sampai ke tenggorokannya dia dan keluar lagi biar muntah lagi. Akhirnya berat badannya memang segitu-gitu aja. Tapi itu beneran karena dia dikatain gendut. Bener. Terutama oleh keluarganya. Oh, parah. Kalau temanku S2 dia pakainya apa coba? Apa? Pakainya sikat gigi. Dimasukin tuh makan. Iya. Sampai akhirnya keluar lagi semua makanannya Din. Dan sekarang ketika dia udah sembuh dari bulimianya itu, kalau dia gosok gigi tuh dengan otomatis dia udah mulai gitu loh. Saking dulunya. Karena saking dulunya terlalu sering pakai sikat gigi itu. Aduh, kasihan. Iya. Dampaknya bisa sampai kayak gitu. Ini yang paling parah yang dia sampai menyakiti diri sendiri ya, Mbak Jo. Iya. Ada ya kan. Saking udah nggak tahu harus gimana lagi, berat badannya udah segitu-gitu aja, ya udahlah gitu. Dan yang bikin parah itu ketika orang yang badannya agak berlebih gitu kan beratnya, terus kena body shaming, itu dia makin mengalami sindrom metabolik istilahnya ya. Kayak makanan yang masuk itu nggak tercerna dengan baik, malah menumpuk jadi lemak karena dia depresi itu Din. Oh iya, benar. Jadi dia tidak percaya pada proses dia untuk menurunkan berat badan dan dia stres sendiri, belum ditambah lagi bullying, akhirnya makin parah dia. Nggak terdigest dengan baik. Iya, benar. Nggak terserap oleh tubuh dengan baik makanan yang dimakan. Ini dulu bentar. Nah, tadi aku mau dampak bilang selanjutnya. Iya, dampak selanjutnya itu dia nggak bisa kerja ya, Mbak Jo, nggak bisa berkarya. Seperti yang aku pernah dengar wawancaranya Adele sama Oprah gitu, Mbak Jo. Sampai kayak Adele penyanyi Inggris itu. Iya, Adele penyanyi Inggris. Sampai dia bilang gini, orang nggak usah bilang aku gemuk, aku juga tahu kalau aku gemuk gitu. Sampai kayak gitu. Sebenarnya juga sama gitu ya, Mbak Jo. Orang yang dikatain, apalagi tubuh ya, Mbak Jo, biasanya. Bukan remaja misalnya ya, atau remaja pun sebenarnya juga udah tahu kalau misalnya dia gemuk gitu kan, tapi lebih dikatain gitu, ditambahin dengan ejekan orang gitu, dia tambah depres gitu. Iya. Nggak bisa kerja, nggak bisa nulis lagu.
sama ini loh Din, warna kulit ya. Oh ya. Paling sering banget orang tuh kena body shaming tuh gara-gara Aku warna aja. kulit. Aku jadi katain hitam tuh dari dulu aku mah. Gitu. Terus aku bilang gini, maaf ya, ini bukan black, this is brown. So I'm not hitam, I'm coklat gitu. Coba kamu ke Jerman, ke Prancis, ke Iya. Inggris, kulit kamu dianggap seksi Din ya kan. Tapi suka pembelaan aku emang kayak gitu dari kecil baju. Ya kan, kok hitam sih? Ini tuh coklat, ini bukan hitam. Hitam tuh jilbab baju kayak gitu. Jadi ya aku bikin gitu. Iya kalau aku sih aku juga kena gitu, kayak Aku hitam dikatain gitu baju. kulitnya gitu. Ya memang iya, terus kenapa, maksudnya ya memang enggak hitam coklat gitu kan. Tapi tak bikin gini, standar kecantikan internasional itu coklat ya gitu. Iya bener. Sebenarnya siapa sih yang biasanya melakukan body shaming ini Din ya? Orang-orang Terdekat biasanya lingkaran terkecil biasanya keluarga biasanya. terus keluar lagi sahabat teman-teman gitu. Nanti kan kita nggak mungkin Baru kena tuh. body shaming sama orang yang nggak kita kenal gitu, bahkan ngobrol aja enggak, kecuali Netizen. buat kita yang nongol di kamera. Iya, Nah netizen itu udah sering kita dibilang pesek banget, yang Sering apa banget. lagi Banyak make up itu banyak dikomentarin sih sama Ju, make make up. upnya kayak badut gitu. Ya, bodo amat. Ya suka dilihat, alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa gitu kan. Coba kalau kita bales ya. Kayak tadi itu dibilang jenong dibales, akhirnya Iya. malah sakit hati. Benar. Ya Terus- lu yang mulai. Terus contohnya baju ada public figure. Banyak public figure Mm. yang melakukan aksi-aksi tertentu gara-gara body shaming, akhirnya mereka kayak cabut gigi lah, operasi hidung, operasi kelopak Iya. mata, terus operasi diet ini, ketat ya apa kan. namanya, rahang segala Rahang. macam. Sampai yang ada potong usus segala. Iya, Macam-macam potong ya ini, baju. potong Apa tuh? lambung. Lambung. Ya kok usus. Ya. Mati dong. Potong Iya. bebek asin. Sedih kuali. Ya gitu. Jadi banyak yang melakukan hal-hal preventif setelah dapat bullying itu gitu ya Mbak Jut. Body shaming. Enggak preventif sih itu. Apa ya? Melakukan aksi untuk Iya. membuktikan bahwa saya cantik Ya, kok gitu. nah Saya itu. bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki apa yang kamu ejek itu gitu misalnya. Kayak dibilang hidungnya pesek terus langsung oplas Ya. sekian ratus juta gitu Ya. kan di dokter yang itu gitu. Nah, netizen baju masih nggak puas lagi gitu setelah masih ngebully oplas, lagi. dibully lagi. Ini bilangnya cakapan yang dulu Iya, gitu nah. kan. Nah tuh kayak gitu, kok cakapan kayak gini sih. Nah Aduh. di sini dari sisi yang orangnya yang dibully itu tuh ya dia pedenya dengan seperti itu gitu, dan nggak apa-apa juga Iya. sebenarnya ya Baju. Ya dia lebih pede kayak gitu, terus emang kenapa sih gitu? Bisa jadi dia melakukan itu bukan karena bullying itu, tapi memang karena kesehatan, misalnya giginya itu ada, kalau dibiarin jadinya menimbulkan apa gitu iya, kan, menimbulkan ada apa saraf-saraf efek yang kejepit atau apalah gitu kan. karena memang itu bukan ada di jalannya, harusnya dicabut aja misalnya. Atau misalnya terlalu badannya terlalu berat, Ya. akhirnya dia potong lambung karena udah melakukan Betul. berbagai macam cara dan ternyata gagal mulu dietnya. Itu Karena salah sudah satu mengganggu caranya. kesehatan. Ya betul. Dan akhirnya operasi bariatrik kalau nggak salah istilahnya ya, potong lambung itu. Seperti yang dilakukan Melly Guslau kemarin itu. Kalau Melly Guslau itu banyak orang yang kaget dengan operasi potong lambung, padahal di luar negeri, di Amerika terutama, itu hal yang sangat biasa. Termasuk Adele itu yang kita dengar juga sebenarnya dia operasi bariatrik juga, Din. Ada juga tapi Mbak Jo, yang dia tuh pede Dengan gitu. kekurangannya ya, yang orang anggap itu kekurangan. Menurut dia sesuatu yang harus ditonjolkan. Yes. Dan akhirnya yang nonton jadi seneng malah Iya, ya. benar. Terus jadi kayak bisa apa ya, membuat orang yang punya
kekurangan yang sama itu kayak ya udah kan gue juga punya, kenapa gitu. Akhirnya kayak merasa sama, senasib gitu. Merasa ada temennya kan? Ada temennya, bener. Yang influencer itu ya dia kayak ada tai lalatnya atau ada tompel di wajahnya, itu betul. Ada yang benar-benar pede nunjukin gitu kan. Banget baju. Malah di foto itu angle bagian itunya yang dia tonjolkan. Nah kayak gitu. Dan kita yang ngelihat malah makin appreciate gitu. Soalnya kita kenapa itu bisa jadi kekurangan, kita lihat di komennya nggak sih baju, suka ada yang ngebully itu gitu. Iya. Atau kemarin yang terjadi pada Chelsea Olivia ya, dia kan operasi gigi gingsulnya itu dilepas gitu. Nah penggemarnya dia dong kecewa karena itu udah jadi ciri khasnya dia gitu. Kenapa diangkat? Ya udah itu haknya Chelsea juga kan. Ya Chelsea maunya gitu, ya udah sih biarin gitu kan. Dan ketidakpercayaan diri kita pada kekurangan kita itu akan terlihat dengan jelas di depan orang lain ya. Kita sendiri pun ada beberapa yang kita nggak nyaman gitu kan, seorang lihatnya juga ikutan nggak nyaman gitu. Contohnya lagi ada artis Hollywood Tom Hardy. Mas Tom Hardy itu kan giginya ada yang agak maju sedikit gitu, padahal itu manis. Dia nggak perlu nahan senyumnya, udah cakep banget, tapi kelihatan banget ya ketika ngomong, ketika senyum itu tuh kayak ditahan-tahan gitu lagi. Iya, biar nggak kelihatan. Soalnya emang gigi depan banget sih ya baju. Aku juga nggak perhatiin kan, gara-gara baju ngomong akhirnya aku cari gitu. Oh iya ya gitu. Ya aktor Inggris nih kalau nggak salah, iya. Aktor Inggris. Nah, cara mengatasi body shaming ya baju. Jadi biar kita nggak insecure misalnya yang diejakin ini gitu. Ya biarin aja gitu. Kalau katanya psikolog sih mengalihkan pembicaraan. Misalnya mereka udah mulai bahas tentang kulit kamu Din, atau tentang berat badan kamu Din, ya kamu ngomong yang lainnya aja. Jadi dia lebih tahu bahwa oh dia nggak nyaman nih ngomong itu, ya udah nggak usah dibahas gitu kan. Benar. Terus kita juga harus percaya bahwa setiap orang itu unik dengan caranya sendiri-sendiri, cantik dengan caranya sendiri-sendiri gitu. Kalau katanya beberapa pendapat ya, orang Indonesia itu cantiknya beragam Din. Ada yang sipit tetap cantik, matanya beloy juga cantik gitu. Nggak punya standar kecantikan yang pas banget gitu loh. Beda sama Korea itu harus yang matanya ada kelopaknya, terus harus hidungnya seperti apa. Iya, karena mereka sebenarnya juga hidungnya minimalis semua sih sebenarnya. Iya. Saupil gitu. Akhirnya mereka mirip semua. Iya. Karena standarnya sama Din. Kalau Indonesia ada yang coklatnya cantik gitu, yang putihnya juga cantik. Ada yang kuning gitu putihnya, bukan putih yang fair putih gitu. Ada yang tinggi cantik, yang pendek juga lucu, imut gitu. Benar. Menggemaskan. Iya, ada yang rambutnya lurus, manis gitu. Tapi yang keriting juga cantik gitu. Unik dengan caranya masing-masing itu. Benar. Terus juga ini semua adalah pemberian Tuhan ya gitu. Jadi kayak kita dengan kekurangan dan kelebihan itu tuh udah dikasihnya sama Allah Tuhan. Kita mau nyalain siapa? Kamu mau body shaming orang lain, padahal itu pemberian Tuhan, berarti kamu nyalain Tuhan dong. Gitu. Itu ada di video klipnya Yura Yunita ya. Iya, itu keren banget Baju. Dengan semua kekurangan yang dimiliki oleh perempuan, body shaming yang sering dilantarkan oleh orang-orang ke perempuan itu tuh ditampilkan di video Yura. Tapi kalau cowok jarang-jarang ya, soalnya mereka kan nggak baperan juga. Benar. Ya ada Baju. Iya ada. Tapi mereka jarang baper itu sih, makanya jarang. Nggak sesensitif perempuan gitu kan. Jarang disoroti. Nah itu maksud aku. Si laki-laki ini, body shaming di laki-laki. Terus gimana cara mengatasi yang body shaming ini? Kalau misalnya udah terlanjur kita kena body shaming terus sampai depresi dan segala macam, ya bisa ke psikolog seek help, nyari pertolongan. Biasanya nanti psikiater akan tahu caranya untuk menyembuhkan jiwa kita gitu. Di ini ntar apa namanya yang tidur tuh apa namanya? Hipnoterapi maksud aku. Hipnotis.
Itu benar kan ada hipnoterapi. Hipnoterapi. Ya. Terus yang boleh melakukan body shaming itu siapa sih, Bi? Nggak ada ya? Nggak ada sih berarti sebenarnya, orang tua juga jangan gitu kan. Iya, orang tua tapi jangan ngasih tahu. Iya, bener. Misalnya anaknya udah terlalu obes misalnya ya dia. Orang tua bisa dengan cara kayak kita olahraga bareng yuk gitu. Jadi nggak cuma gendut banget lo olahraga lu, nggak, caranya beda ya kan. Iya benar. Atau lu ibu kok masaknya gini sih, ini ternyata lebih sehat loh gitu misalnya. Jadi buah-buahannya ditambahin atau sayurnya atau ya gimana lah, ibunya kan namanya juga ibu tapi jadi dia lebih tahu gitu kan yang baju. Atau mama udah mulai dari tepung loh, ikutan nggak? Ternyata enak loh gitu. Enak loh tanpa tepung, tanpa minyak, ternyata enak juga ya. Kamu nyobain nggak gitu? Benar-benar. Jadi sebenarnya body shaming itu nggak penting ya baju. Maksudnya kayak mengomentari fisik orang itu nggak penting, nggak boleh dilakukan juga. Betul, dan bahaya, betul. Dampaknya bisa sampai kayak yang tadi, kita udah bahas satu-satu, betul. Dan aku mengalami itu, Din. Dari kecil tuh mengalami body shaming dari keluarga terdekat gitu kan. Terus efeknya apa? Efeknya aku nggak pedean, nggak pernah pede. Bahkan di awal-awal bikin video ini kan juga pakai masker ya, merasa nggak, juga salah satunya corona sih. Salah satunya corona sama nggak pede, nggak pede. Sampai sekarang pun buka jilbab, nunjukin muka pun juga buka jilbab, baju buka masker. Sekalian aja buka baju. Iya benar. Ya buka jilbab. Buka masker itu sebenarnya nggak pede, Din. Tapi ya udahlah gitu. Yang penting tujuannya membanjiri konten-konten yang lebih positif, bermanfaat gitu. Ya sedikit bermanfaat lah ya. Ya benar gitu. Kayak tadi ya baju sebenarnya aku ya udah biarin, tapi setelah kita breakdown satu-satu itu kayak aku ingat lagi, oh ya dulu aku pernah ya di insult kayak gitu, dulu aku pernah ya di ejekin, di shaming kayak gitu. Jadi sebenarnya ingat, meskipun aku ya udah biarin gitu. Jadi itu tuh nggak akan lepas ya baju. Iya nggak lepas. Jadi bayang-bayang benar. Kamu tuh kayak merasa nggak cantik, merasa nggak layak kayak gitu. Itu tuh bahaya banget dampaknya. Oke, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang lebih bijak, lebih melihat kekurangan orang lain mungkin sebagai kelebihan, sebagai keunikan, ciri khas gitu kan. Bukan untuk diejekin. Betul. Dan yang misalnya kita merasa punya kekurangan dalam tanda kutip, yuk biarin gitu. Ini tuh uniknya saya gitu ya. Kalau katanya Kate Winslet itu nggak usah didengerin, look at me now gitu. Nah kayak gitu. Ya dulu gue angsa, gue itik buruk rupa, lihat gue sekarang dong gitu. Kalau katanya Kate Winslet. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.